Halo Sobat BRI, kembali lagi bersama saya Francisca Esa dalam podcast Pintar Finansial untuk Hidup Ideal. Sobat BRI, sejak 5 tahun holding Ultra Mikro ini terbentuk, sudah banyak sekali hal-hal yang berkembang, banyak sekali nasabah-nasabah yang naik kelas, tentunya karena pelayanannya juga cukup besar, dilayani oleh 1.000 lebih sentra layanan Ultra Mikro. Dan hari ini kita akan ngobrolin setelah 5 tahun holding Ultra Mikro ini berjalan, sejauh mana sih dampaknya terhadap perusahaan dan tentunya sejauh mana dampaknya terhadap nasabah-nasabah Ultra Mikro kita. Sudah hadir bersama kita di sini spesial sekali hari ini, yaitu Director of Finance and Risk Management PNM, Bapak Sahat P. Pangaribuan. Apa kabar Pak Sahat? Baik, semoga Mbak Isa juga baik-baik saja kabarnya ya. Wah, ini Pak Sahat sebenarnya semakin baik karena di PNM ini dikelilingi ibu-ibu ya Pak ya. Tentunya karena ibu-ibu ini memberikan semangat yang luar biasa. Pak Sahat, setelah 5 tahun holding Ultra Mikro ini terbentuk, sebetulnya bagaimana sih holding Ultra Mikro ini mempengaruhi dari sisi internal dulu? Dari sisi budaya kerja, etos kerja, kedisiplinan dari organisasi sendiri itu seperti apa Pak Sahat? Ya, baik, terima kasih. Nah, memang PNM udah join dengan BRI itu sejak 5 tahun terakhir ya, mulai tahun 2021. Memang secara internal kalau kita melihat memang banyak sekali yang sudah dilakukan proses transformasi. Karena memang salah satu inisiatif pada waktu dilakukannya holding Ultra Mikro dulu di tahun 2021 adalah juga melakukan transformasi. Sehingga BRI dan juga PNM dan Pegadaian memiliki maturitas ke arah yang sama. Nah, memang secara internal kalau kita melihat misalnya dari aspek culture ya. Culture kita melakukan alignment juga dengan Induk, dengan BRI, di mana Induk dengan core values-nya di BRI, dengan Brilliant Ways-nya, di PNM kita juga mengimplementasikan hal yang sama. Kita sebut dengan Brilliant Ways PNM. Nah, sebenarnya core values-nya sama dengan yang dilakukan oleh di BRI, integrity, collaborative, accountability, growth mindset, dan juga customer focus. Itu core values-nya sama. Nah, memang implementasinya masih dalam journey, tapi kita memang sudah melihat banyak perubahan. Terutama dari perilaku daripada karyawan, terutama juga teman-teman yang ada di lini bisnis. Ini perilakunya juga semakin baik dari waktu ke waktu, di mana integritasnya semakin meningkat. Juga kita melihat disiplin eksekusi juga semakin baik, juga performance driven culture juga semakin terlihat di PNM. Jadi secara overall sebenarnya kalau dari segi culture ke arah yang semakin baik setelah bergabung dengan BRI. Nah, setelah itu kita juga melihat dari aspek manajemen risiko, dari aspek kepatuhan, dari aspek governance. Ini juga kita melakukan integrasi dan juga alignment dengan Induk. Karena Induk juga dari BRI melihat perkembangan dari maturitas dari manajemen risiko di PNM, governance di PNM, dan kepatuhan di PNM. Jadi secara holistik diperhatikan oleh Induk dan kita diberikan akses yang sebesar-besarnya oleh Induk untuk melakukan benchmark, untuk melihat practices yang terbaik dari Induk. Jadi PNM sekarang untuk meningkatkan maturitas bisa dibilang akan dengan sangat mudah untuk meningkatkan maturitasnya gitu. Karena apa? Karena kalau kita misalnya ingin melihat bagaimana praktek terbaik manajemen risiko, kita bisa langsung merefer ke BRI. Bagaimana pendekatan kepatuhan yang paling baik gitu, kita bisa juga merefer ke BRI. Jadi dari PNM sendiri kita sangat terbantu ya untuk meningkatkan maturitas kita secara organisasi dari keseluruh aspek tadi dengan melihat langsung practices yang ada di BRI. Namun memang kita harus melakukan adaptasi adjustment karena memang ya BRI bank. Kalau PNM kan memang perusahaan pembiayaan yang kita memang melihat banyak practices yang di BRI yang kita bisa lihat secara prinsipil. Nah, itu yang kita terapkan di PNM dengan melakukan banyak adjustment sesuai dengan konteks internal yang ada di PNM. Mungkin begitu gambarannya. Jadi secara overall kalau kita melihat sebenarnya budayanya sudah semakin baik gitu ya, mengarah kepada performance driven culture. Nah, dari segi maturitas tadi, dari maturitas manajemen risiko, maturitas kepatuhan, dan juga maturitas governance-nya, termasuk maturitas IT juga, ini dari hari ke hari, dari tahun ke tahun diukur secara yearly basis, ini dari tahun ke tahun semakin baik. Mungkin kesimpulannya seperti itu. Menarik. Nah, karena ini kita juga mendengar dan juga melihat sendiri sih sebetulnya Pak Sahat, kalau PNM ini semakin kuat sebagai perusahaan ya. Kita lihat bagaimana engagement-nya bukan cuma dari sisi
pekerjanya saja, dari karyawannya saja yang sering saya lihat di sosmed itu, Ya. tapi bagaimana nasabah juga engage dengan perusahaannya. Tentu Ya. itu juga merupakan hasil dari budaya kerja yang dibentuk selama mungkin 5 tahun ke Ya. belakang, Ya. yang akhirnya tenaga pemasar di PNM juga sangat dekat dan lekat dengan masyarakat. Kalau dari sisi kinerja Pak Sahar, kalau tadi kita sudah berbicara tentang budaya kerjanya, tapi kalau dari sisi kinerja bagaimana sih dengan adanya holding ultramikro bersama dengan BRI dan juga Pegadaian selama 5 tahun ke belakang ini dan tentunya tahun-tahun ke depan gitu ya, bisa meningkatkan produktivitas, efisiensi operasional, mungkin juga bisa meningkatkan laba PNM. Gimana kalau menurut Pak Sahar? Ya, kalau kita melihat perkembangan kinerja PNM sejak bergabung dengan holding mulai tahun 2021, kita melihat progres yang sangat tangible sebenarnya, baik dari aset, dari profitabilitas, dari segi kualitas portofolio, maupun dari aspek perluasan pemberdayaannya sendiri. Nah, mungkin kita bahas satu persatu dari aspek balance sheet ya, dari aspek balance sheet PNM sendiri. Kita melihat sebenarnya selama 5 tahun terakhir ini, balance sheet PNM itu semakin kokoh, yang kita bisa lihat dari pertumbuhan aset, di mana dulu di tahun 2021 itu 43,7 triliun, terakhir di tahun 2025 sudah mencapai 57,3 triliun. Itu dari segi aset. Nah, dari segi pinjaman yang disalurkan, outstanding juga tumbuh signifikan. Dari 2021 itu di 34 triliun, berkembang di tahun 2025 menjadi 50,3 triliun. Jadi hampir 2 kali lipat pertumbuhannya gitu ya. Nah, itu dari segi pinjaman yang disalurkan. Nah, dari segi ekuitas sendiri, ini bisa dibilang balance sheet-nya PNM juga semakin kokoh, di mana di 2021 ekuitasnya masih di sekitar 6 triliun, terakhir di 2025 ekuitasnya itu sudah 11,6 triliun, hampir mencapai 12 triliun. Jadi ini menunjukkan sebenarnya dari aspek balance sheet sangat kokoh nih, PNM perkembangannya sangat baik dalam 5 tahun terakhir. Kalau kita lihat dari aspek profitabilitas, ini juga perkembangannya semakin baik, di mana profitnya PNM juga tumbuh sangat signifikan dan tumbuh secara sustainable selama 5 tahun terakhir, di mana di 2021 labanya itu 845 miliar, terakhir audited di tahun 2025 labanya ada di 1,14 triliun. Jadi ini perkembangan yang sudah sangat baik sekali sebenarnya dari segi profitabilitas gitu ya. Ya, jadi kesimpulannya, profitabilitas dari PNM 5 tahun terakhir ini berkembang dengan sangat baik. Dan ini memang didorong juga oleh faktor, salah satunya itu adalah efisiensi dari cost of fund sendiri, di mana cost of fund ini semakin baik juga. PNM dari 5 tahun terakhir, di mana sebelum bergabung dengan BRI, cost of fund-nya itu ada di level 8% lebih, 8,5%. Nah, ini 5 tahun berjalan dengan berjoin dengan BRI, itu terakhir di 2025, cost of fund kita menurun dengan sangat signifikan di 6,27%. Nah, secara overall dari segi perbandingan antara pendapatan dan biaya, BOPO kita juga semakin baik ya, di sekitar 90%. Perkembangan BOPO terakhir di PNM memang dengan kondisi kualitas yang juga semakin baik, di mana kualitas PNM terakhir bisa dilihat dari pergerakan daripada LAR-nya sendiri, itu juga kualitas portofolio di PNM berkembang dengan sangat baik, di mana di tahun 2021 LAR-nya kita itu, LAR PNM itu di tahun 2021 itu ada di level 13,4%. LAR itu loan at risk. Nah, di tahun 2025 menurun dengan sangat signifikan ke level 9,15% konsolidasi. Kalau khusus mekarnya juga menurun lebih signifikan lagi di 8,3% LAR-nya. Jadi perkembangan portofolio sangat signifikan, sangat baik kualitasnya untuk portofolio pembiayaan di PNM. Nah, ini didukung oleh perkembangan provision yang semakin baik juga, di mana provisionnya untuk PNM di tahun 2021 LAR coverage-nya itu masih di 29,19% untuk coverage daripada LAR-nya. Nah, di tahun 2025 ini LAR coverage-nya meningkat dengan sangat signifikan. Untuk audited itu di level 94%. Jadi bisa dibilang sebenarnya kualitas portofolio semakin baik diikuti dengan provision yang semakin memadai. Jadi kesimpulannya dari segi balance sheet, dari segi kualitas pinjaman, dan dari segi penyediaan provision,
portofolio PNM mengarah ke tahun 2025 ini makin lama semakin baik. Nah, itu kesimpulannya. Nah, dari segi pemberdayaan juga berkembang dengan sangat baik juga, di mana jumlah nasabah pemberdayaan di PNM juga meningkat dengan sangat signifikan. Di tahun 2021 masih sekitar 11 juta jumlah nasabah kelolaan. Nah, di tahun 2025 meningkat menjadi 16,1 juta nasabah kelolaan. Jadi peningkatannya itu sangat signifikan. 5 tahun terakhir hampir 5 juta lebih nasabah yang bertambah gitu ya, yang kita kelola gitu. Jadi menunjukkan PNM semakin hadir untuk memberdayakan ibu-ibu prasejahtera gitu ya di seluruh Indonesia, dan ini juga menunjukkan bahwa kehadiran PNM untuk memberdayakan masyarakat semakin dirasakan oleh nasabah-nasabah ultramikro. Jadi mungkin itu highlight dari kinerja daripada PNM selama 5 tahun terakhir. Jadi kesimpulannya sebenarnya banyak hal-hal yang kita peroleh di BRI yang mendukung keseluruhan kinerja daripada PNM, baik dari sisi profitabilitas, dari sisi balance sheet, dari sisi kualitas pinjaman, dan juga dari sisi efisiensi, sehingga PNM bisa berkinerja semakin baik sampai saat ini. Oke Pak Sahat, berarti kalau saya simak ini fondasinya udah semakin kuat untuk fondasi bisnisnya sendiri. Nah kalau tadi sudah disampaikan dari sisi internal perusahaan banyak sekali 5 tahun ini yang sudah di-create, tentunya bukan hanya dari sisi human capitalnya, tapi juga terbukti bahwa dari sisi kinerjanya juga menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Kalau dari sisi nasabah nih Pak Sahat, bagaimana sih sebetulnya holding ultramikro ini berhasil mengubah journey nasabah ultramikro ini? Mungkin dari sisi kemudahan aksesnya, kemudian dari nanti plafonnya bisa mudah untuk meningkat, semakin cepat naik kelas, seperti apa Pak Sahat? Ya, memang di awal juga didesain holding ultramikro ini juga adalah untuk meningkatkan pemberdayaan kepada masyarakat dengan untuk melayani nasabah yang lebih banyak lagi gitu ya. Jadi memang ada sasaran untuk memperluas akses salah satunya. Nah, selain memperluas akses, sebenarnya kita juga untuk memberikan kenyamanan. Jadi sebenarnya ekosistem ultramikro ini di mana PNM menjadi bagian di dalamnya bertujuan untuk memberikan layanan yang cepat, mudah, dan beragam untuk ke seluruh masyarakat ultramikro yang ada di Indonesia. Maksudnya layanan cepat itu apa? Nasabah ultramikro bisa semakin cepat untuk mendapatkan layanan yang bisa diakses secara digital dan juga secara outlet fisik, di mana sekarang kita mengembangkan salah satu inisiatif dari holding ultramikro juga yang namanya Senyum Mobile. Jadi nasabah yang ingin mendapatkan pinjaman mekar bisa mengakses melalui aplikasi Senyum Mobile yang bisa di-download juga dari Google Play gitu ya. Nah, kemudian selain itu, selain dari akses digital, juga disediakan senyum fisik ya, senyum kantor itu co-location yang dilakukan bersama dengan BRI dan juga Pegadaian. Nah, ini memang akhirnya memperluas akses nasabah untuk bisa mempercepat mereka mendapat layanan pinjaman ultramikro. Nah, kemudian layanan kita juga buat semakin mudah karena apa? Kita juga memperkuat pemberdayaan dan pengembangan bisnis yang kita buat secara terstruktur dalam satu ekosistem ini gitu ya. Karena di dalam ekosistem ini PNM, Pegadaian dan juga BRI memiliki peranan masing-masing. Karena untuk PNM di grup lendingnya, Pegadaian dengan akses gadainya gitu, dan BRI dengan layanan kredit mikro dan juga kurnya. Jadi layanan untuk bisa menikmati pinjaman mikro dan ultramikro semakin mudah, termasuk nanti kalau dia melakukan naik kelas gitu. Jadi naik kelasnya sudah disusun secara terstruktur sebenarnya dalam ekosistem ini gitu. Nah, selain itu sebenarnya di dalam ekosistem ini nanti bisa mendapatkan kepastian program. Kalau misalnya dari pemerintah ada bantuan sosial gitu, nanti bisa mendapatkan dengan lebih mudah gitu ya, dengan bisa transfer ke rekening BRI-nya juga, karena seluruh nasabah di PNM sekarang 16 juta nasabah kelolaan tadi sudah memiliki rekening Simpedes Ultramikro namanya. Ini memang Simpedes yang didesain khusus untuk nasabah ultramikro. Selain itu tadi jenis layanan yang beragam ya, jenis layanan yang beragam di mana dengan demikian dengan satu ekosistem ini layanannya menjadi banyak variasinya gitu ya. Ada pinjaman, simpanan, gadai gitu, ada juga tabungan, kemudian sampai kepada layanan yang ada di BRI Group, asuransi.
termasuk asuransi jiwa dan juga asuransi kerugian. Nah, ini juga yang kita terus kembangkan di internalnya di nasabahnya PNM sendiri, di mana mereka sekarang untuk nasabah PNM sendiri yang sudah menikmati polis asuransi kerugian dan juga asuransi jiwa, ini juga sangat signifikan jumlahnya. Ya, ini juga angka yang sangat menggembirakan gitu. Selain itu, nasabah-nasabah yang sudah melek digital, mereka bisa menikmati e-channelnya BRI sendiri gitu, bisa melalui mobile payment-nya untuk melakukan pembayaran gitu ya, bisa melalui e-wallet, KRIS dan juga agen juga bisa melakukan, dan juga terutama bisa melakukan transaksi melalui BRIMO yang sudah bagi nasabah yang sudah mengaktifasi BRIMO. Jadi secara overall sebenarnya bisa disimpulkan bahwa dalam ekosistem ini nasabah PNM sebenarnya bisa mendapatkan layanan yang semakin cepat, layanan yang semakin mudah, dan layanan yang sangat bervariasi. Yang ujung-ujungnya sebenarnya kita itu ingin meningkatkan financial inclusion dan juga financial literasi di Indonesia. Mungkin begitu Mbak Aiza. Menarik banget nih perbincangan bersama dengan Pak Sahat. Sebetulnya ada satu yang ternyata tuh hal kecil pun dipikirkan. Dulu waktu seperti Simpades Umi ya Pak Sahat, kita lihat bahwa tenaga pemasar PNM ini kemana-mana bawa uang gitu ya Pak untuk pencairan. Dan dengan Simpades Umi, hal kecil ini aja udah sangat membantu supaya nasabah-nasabah kita juga melek digital, menggunakan aplikasinya juga untuk bertransaksi. Tentunya kelebihan dari Simpades Umi ini biaya administrasinya nol ya, karena kita menyesuaikan dengan bagaimana profil nasabah kita. Terakhir nih Pak Sahat, kalau dari sisi dampak terhadap nasabahnya sendiri, tadi Pak Sahat sempat mention sudah banyak nih yang naik kelas. Berapa sih Pak yang sudah naik kelas, dan kalau PNM punya datanya, sudah berapa nasabah kita yang betul-betul bisa meningkatkan omset penjualannya, skala usahanya, seperti apa nih Pak Sahat? Ya, mungkin gambarannya seperti ini. Untuk naik kelas memang ya tadi saya sampaikan waktu di awal, memang holding ultramikro ini juga tujuannya baik untuk menaik kelaskan nasabah gitu ya, baik dari segi finansial literasi maupun dari segi finansial inclusion-nya, dan juga hopefully bisa dari segi kapasitas dan juga skala usahanya gitu. Nah, gambarannya yang naik kelas sampai saat ini secara akumulatif ya sudah ada 2,5 juta nasabah PNM sendiri yang naik kelas. Naik kelas ini dalam arti dia naik kelas dari produk Mekar PNM, naik kelas bisa ke Gadai, ataupun bisa ke KUR yang ada di BRI. Nah, selain ini sebenarnya naik kelasnya ini bisa kita definisikan juga dalam arti dia menikmati produk yang beragam. Jadi naik kelasnya itu juga selain produk yang beragam dalam simpanan dan juga asuransi, itu kita diperhitungkan juga menjadi nasabah yang naik kelas sebenarnya. Nah, ini memang kita melihat dengan 2,5 juta ini kan jumlah yang sangat besar gitu ya untuk bisa naik kelas di dalam ekosistem Umi sendiri. Nah, memang kalau dilihat dampak konkretnya lain itu, kalau kita lihat tadi ada jumlah individu nasabah yang naik kelas, kalau kita lihat dari segi nasabah yang meningkat dari segi skala usahanya, mungkin kita bisa pakai proxy ticket size-nya gitu ya. Ticket size yang dinikmati juga di PNM juga semakin meningkat, di mana tiket size-nya itu kita bisa melihat di tahun 2021 itu rata-rata nasabah Mekar itu ada di sekitar 2,5 juta tiket size-nya. Nah, sekarang di 2025 itu tiket size-nya itu di sekitar 3,3 juta. Jadi itu kita melihat bahwa dengan tiket size yang semakin besar sebenarnya menggambarkan skala usaha mereka yang semakin meningkat. Nah, ini mungkin gambaran-gambaran yang menunjukkan bahwa ada peningkatan dari sisi inklusi nasabah, juga kapasitas nasabah, literasi nasabah, dan juga skala usaha nasabah. Nah, ini memang dicapai dengan berbagai inisiatif yang ada di holding ultramikro juga, termasuk integrasi sinergi bersama antara BRI, PNM, dan Pegadaian melalui tadi platform bersama gitu ya. Platform bersama kita bisa merefer nasabah, akhirnya PNM bisa mendapatkan nasabah, calon nasabah gitu, dan kita juga di sisi lain kita bisa merefer nasabah PNM juga ke BRI dan Pegadaian untuk naik kelas juga. Mungkin gambarannya seperti itu. Wah, menarik. Karena yang paling menarik dari nasabah PNM ini Pak, kalau beberapa kali saya ikuti ngobrol bareng sama nasabah dan kita tanya, kenapa sih skala usahanya semakin meningkat, tapi pada saat pandemi terutama Pak, itu dia tetap berkomitmen untuk terus membayar. Makanya saya yakin kualitasnya akan tetap bagus, karena nasabah PNM ini integritasnya cukup tinggi nih Pak. Kalau sudah
punya pinjaman gitu, dia eager untuk terus membayar Yeah. gimana pun caranya. Luar Yeah. biasa memang ibu-ibu di Indonesia ini ya. Dan terima kasih Pak Sahat untuk obrolan kali ini. Tentunya di episode kali ini saya bisa tangkap satu hal yang paling menarik, yaitu holding ultramikro ini bukan hanya sekedar sinergi bisnis, tapi bagaimana holding ultramikro ini memberikan dampak yang nyata untuk Indonesia. Bukan hanya 16 juta orang yang menggantungkan hidupnya di PNM atau bahkan di holding ultramikro lebih dari 20 juta mungkin yang sudah bergabung bersama kita, tapi 22 juta itulah orang-orang yang juga berhasil merubah hidupnya untuk menjadi yang lebih baik. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Sahat. Terima kasih, Mbak. Sobat BRI, pengen kita ngobrolin apa lagi? Boleh tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Saya Francisca Esa dan juga narasumber saya, Pak Sahat pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye-bye.